Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadinil fatihi lima ukhliko wal khatimi lima syabako nasiril haqi bil haqi wal hadi ila sirotikal mustaqim wa ala alihil haqqo wa mix dari hil azim amma ba'du. Bapak Ibu dan kawan-kawan sekalian, selamat malam. Malam ini sebetulnya kita masih melanjutkan tentang program PPK IPM. Ternyata banyak yang baru mengenal IPM itu hanya kulitnya saja. Bahkan banyak japrian dari anak cucu Aki juga yang dalam-dalamnya itu belum tahu itu IPM itu apa begitu ya. Kemudian Pak Miftah senior kita dari Subang minta agar IPM itu dijelaskan kembali cara-cara penilaiannya, cara-cara pengukurannya. Begini saja, diskusinya kita tangguhkan dulu, insya Allah kalau sudah selesai nanti pemaparan karena masih banyak yang harus diuraikan, nanti kita dilanjutkan dengan diskusi-diskusi tentang IPM ini. Setahu Aki saja. Sambil kita bagaimana perkembangan IPM ini selama ini ya. Karena Aki juga suka kritik dulu kepada BKKBN, kepada kita. Kalau dari Pagiri nyebutnya itu adalah IPM nomor 108 dari 177 negara, itu sampai ke bawahnya gitu aja, sampai ke desa ngomongnya gitu. Padahal kalau harusnya berbeda ya. Deputi harus bagaimana ngomongnya, direktur harus bagaimana ngomongnya, kepala perwakilan harus bagaimana ngomongnya, kabupaten sampai kepada PLKB. Nah, ini kita kaji sekarang. Kemarin setelah Gema Kamagaluh menjadi judul dan kemudian adalah kembali sekolah, kembali belajar program yang dilancarkan oleh indikator pendidikan, ya. Itu kita sekarang tinjau indikator kesehatan. Jadi setelah judul diterima, tim dibagi 3 dan terus diskusinya itu adalah berbagi tim di gedung sate itu. Kurang lebih seminggu 2 kali, seminggu sekali, seperti tesis saja. Setelah diterima, ada perbaikan, perbaiki lagi, konsultasi lagi, sampai diterima. Ini berbulan-bulan. Karena tahun 2004 itu adalah tahun proposal. 2005, 2006, 2007 itu tahun aplikasi atau perencanaan, dan 2008 itu adalah tahun evaluasi. Jadi lengkapnya 5 tahun. Tapi nanti Aki bilang yang dibiayai secara penuh itu adalah yang 3 tahun itu. Dan bagaimana berapanya itu nanti setelah diungkap berapa layaknya kita mendapat bantuan operasional itu ya. Kita lanjut. Sekarang di program kesehatan yang tadinya mau Gema Kamagaluh, tapi karena dipakai judul program besar, maka dirubah dengan judul subnya itu adalah urus jamur. Apa ki urus jamur itu? Usaha ropea tur sumerah panjangkeun umur. Karena indikatornya itu adalah di AHH, angka harapan hidup. Jadi itu adalah memperpanjang hidup aja dulu. Udah karena harus fokus itu ya. Jadi di situ. Dengan slogan, nah ini slogannya. Murang kalih walagri, dewasa waluya, sepuh rahayu. Apa ki itu? Sama, walagri, waluya, rahayu itu isinya atau artinya adalah sehat. Sehat-sehat juga. Ya. Nah, sekarang bagaimana cara menurunkan atau menaikkan angka harapan hidup?
turunnya angka harapan hidup itu atau kecilnya angka harapan hidup itu terutama karena kematian bayi dan kematian ibu. Di situ sebetulnya. Jadi yang panjang umur di atas kan dibagi secara merata. Nanti ada hitung-hitungannya ya. Nah karena itu maka fokus kita sebetulnya tidak PPK IPM juga. Itu kan sama. AKI AKB atau yang disebut dengan IMR, Infant Mortality Rate, dan MRR ya, yaitu Maternal Mortality Rate begitu. Nah, AKI AKB ini sangat berpengaruh menurut kajian. Oleh karena itu programnya diarahkan saja ke sana. Nah, subprogramnya tetap kita intensifikasi di Posyandu dengan berbagai inovasi. Wahananya nggak dirubah, boleh di situ ya. Yaitu kita judulnya Sakaden. Sakaden itu adalah sama SKDN. Jadi S sama dengan K, sama dengan D, sama dengan N dalam kondisi 100%. Dan itu bukan pekerjaan edel. Susah banget, makanya Aki kan suka ngomong itu aja dari dulu ya. Begitu. Nah kemudian KB itu dijadikan salah satu ya handalan. Tapi karena KB sudah menjadi program pemerintah secara settle, jadi tidak menjadi inovasi baru. Nah itu beratnya di PPK IPM itu. Karena Aki berbicara di depan para tim asesor, dibilang itu pendidikan, kesehatan dan daya beli itu tidak mungkin bagus, tidak mungkin normal kalau banyak anak. Itu saja satu kata. Dan dia paham. Nah, akibat itu maka Aki mengadakan khusus minta pituin pemudi tunda usia kawin. Jadi pemuda tidak. Itu kejemnya PPK IPM. Tidak boleh, pemudanya nggak ada urusan. Mau kawin 15, tidak ada urusan. Tapi yang paling penting adalah yang putrinya. Nah ini. Dan yang berikutnya adalah nyaah kakolot. Jadi di semua kesehatan supaya panjang umur bagaimana caranya di situ. Tapi khusus untuk pituin ini harus ada bahasan khusus. Insya Allah besok. Karena itu adalah yang akan Aki jelaskan sebetulnya kan itu. Ini adalah karena ada pertanyaan supaya kita nyalur dulu tentang PPK IPM ini. Nah di mana pekerjaan kita? Jadi kalau kemarin itu mari sekolah, mari belajar itu atau kembali sekolah, kembali belajar itu ada di terminal, kegiatannya ada di pabrik kerupuk. Ini terutama di 500 posyandu RKB. RKB itu adalah rawan kematian bayi. Jadi dipilih, dianalisa dari sekian ribu atau puluh ribu posyandu yang ada di Ciamis, itu dipilih 500. Begitu kalau prioritas itu. Dan juga ada 2.000 ibu hamil yang RKI, rawan kematian ibu. Nah, di situ ya. Jadi prioritas di situ aja. Kalau jadi tidak ngawang-ngawang gitu dan tidak bisa 1.000 gitu atau 10.000 atau berapa. Enggak, ini hitung-hitungan dengan benar dan disesuaikan dengan dana yang ada, ya. Itu hebatnya PPK IPM Batu itu. Tim asesornya juga ya. Jadi macam-macam lah gitu. Malah ya banyak yang sekarang masih kekirim dongeng sama Aki. Yang pasti rajin adalah Pak UU Sukmara ya. Di kakaknya Bu. Itu orang Ciamis juga dari Tabak Sari. Nah, Ki sudah ada bagaimana kepengurusan? Belum ada. Struktur belum ada. Tim aja. Siapa aja itu yang disuruh oleh kabupatennya. Tidak usah harus kepala dinas kalau bisa mempertanggungjawabkan. Karena ini belum ada strukturnya. Belum juga diterima. Jadi bolak-balik aja gitu ya. Jadi sekolahnya itu kuliah lagi, ujian lagi, kuliah lagi, ujian lagi.
Ya, itu. Jadi itu saja yang Aki ingin sampaikan pada malam ini. Jadi sekali lagi di di program kesehatan ini intinya adalah menurunkan angka kematian bayi, angka kematian ibu dan memperpanjang usia dalam arti sumerah tadi kan, tidak artinya kita eh, tidak sunatullah atau melanggar kehendak Allah. Ini yang disebut innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Tetap di situ ya. Makanya disebut di situ ada kata-kata sumerah. Sumerah itu kalau kita sudah usaha ya kita terserah kepada Allah ya. Itu hanya kan namanya juga disuruh kita mau berusaha. Itu urusan kita dan terkabul atau tidaknya itu urusan Allah. Sekali lagi yaitu walagri murang kalih waragri dewasa waluya sepuh rahayu itu semboyan untuk program urus jamur di PPK IPM Ciamis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.